Diri haram memang Gusti Allah. Nah, kata orang Jawa apa Gusti Allah? Memang Tuhan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang merasa tidak terima dengan tudingan yang dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana MUI mengharamkan ponpes tersebut hingga menganggap Al Zaitun sesat. Oleh sebab itu, ia tidak pernah sudi untuk bertemu dengan MUI. Hal itu diungkapkan oleh Panji Gumilang saat tim investigasi mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dalam video yang diunggah di YouTube Al Zaitun Official pada Jumat 23 Juni 2023, Panji menyebut bahwa MUI sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, sehingga wewenang dari MUI dianggap tidak sepenting dengan Kementerian Agama. Menurutnya, MUI tidak berhak mengharamkan ponpes Al Zaitun. Ia lantas memberikan sindiran keras kepada MUI dengan mempertanyakan apakah lembaga tersebut Tuhan yang bisa memberikan keputusan. Selain itu, Panji juga tidak terima dengan tudingan MUI yang menyebut Al Zaitun sesat. Bahkan pimpinan Al Zaitun juga murka saat disebut komunis oleh MUI tanpa adanya tabayun. Panji mengatakan bahwa MUI menyebutnya komunis berdasarkan media sosial TikTok. Jadi jangan cepat menyebutkan sesat karena belum tabayun. Akhirnya bisa akibatnya musibat atau fitnah. Saya sebagai MUI PCNU Kiai Kampung berani berbicara seperti itu, dan saya siap berdialog dengan MUI pusat kapanpun. Sahabat, inilah pernyataan Kiai Haji Atem Musodik Bahrum selaku Ketua MUI Tasikmalaya. Kiai yang satu ini beda dengan yang lain, ia malah membela Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Jangan cepat menyebutkan sesat, saya sebagai MUI PCNU Kiai Kampung berani berbicara seperti itu, dan saya siap berdialog dengan MUI pusat, ujarnya. Ya kalau ada orang menentang firman Allah ya berarti dia kafir. Ya kan, kafir itu ada dua macam, kafir intiqadi dan kafir amali. Kalau kafir intiqadi itu teologinya itu benar, yang salah. Ya, tapi kalau kafir amali perbuatan yang salah. Gitu. Misalkan dia membolehkan berzina ya, asal ditebus ya. Ya, salah satunya itu yang kemarin ya. Teologinya enggak salah, tapi amalinya yang salah gitu ya. Oleh karena itu ya saya melihat ini yang akan dikaji oleh MUI kan itu. Bentuk tim dari khusus perspektif juga ya? agama kira-kira apa yang terlanggar gitu ya. Tapi juga MUI ini kan juga bertanggung jawab ya terhadap bangsa dan negara ini ya. Bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan tetap bisa terjaga dan terpelihara kan gitu ya. Khawatirnya? Oleh karena itu kita khawatir juga nih kalau seandainya ada NII ya, negara ini Islam Indonesia, ya berarti ya sudah menyalahi kesepakatan kita dulu. MUI melihat negeri ini sebagai Darul Mistak, negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan ya. Apa kesepakatan kita ya? Kesepakatan kita bentuk negara kita adalah republik, gitu kan ya, Republik Indonesia. Apalagi kesepakatan kita, falsafah kita Pancasila, hukum dasar kita Undang-Undang 45, gitu kan. Jadi kalau seandainya ada orang yang akan merubah kesepakatan ini, ya, MUI mengingatkan. Ini kan sudah terbentuk, ya. Kondisi ini sudah terbentuk, Kiai. Tabayun, kalau boleh saya cerita rentetannya sih, sudah dibentuk sebenarnya tim, namanya tim investigasi. Tapi dari pihak Al Zaitun, Pak Panji Gumilang mengajukan, kenapa harus investigasi? Investigasi itu lebih kurang, seingat saya ya mudah-mudahan benar, mengatakan bahwa seperti maling ayam. Seperti maling ayam yang ditangkap terus di verbal, oke? Kenapa nggak bahasanya tabayun? Nah ini apakah mungkin ya? Kalau saya lihat di level daerah saja, Pak Kiai sebagai ketua MUI wawasannya, ilmunya jauh. Apakah mungkin di level pusat tidak memahami arti dari tabayun tersebut, sehingga ini sudah mulai timbul sepertinya kekacauan.
sudah mulai timbul sepertinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebaiknya ini musyawarah dan kompromi aja secara kekeluargaan. Allah aja Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Harus rekonsiliasi aja. Tapi harus ada penengah yang tidak pro dan kontra, tapi ahli-ahli ilmu yang benar-benar kapasitasnya bukan ada kepentingan apapun, kepentingannya demi kepentingan bangsa dan kepentingan negara, lillahi ta'ala, demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi ini harus mencari orang ikhlas seperti saya yang tidak dibayar, menjelaskan ilmu kiai kampung apa adanya. Ini ilmu original barokah dari Allah, bukan latar belakang perguruan tinggi saya itu Pak Doktor. Jadi cari orang ikhlas. Pak Panji memaafkan, pemerintah memaafkan, gak usah menuntut, itu tidak sunatullah. Jadi kalau Islam itu harus fa'aslihu baina akhwaikum, harus saling islah, saling memaafkan, saling menyayangi. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu kalau ada orang yang akan mengganggu kesepakatan ini, ya MUI akan ingatkan. Oke, ingatkan itu bentuknya apa, Bu ya? Kalau tidak salah kan saat ini MUI juga sedang membentuk tim ya untuk mengkaji Al Zaitun. Bentuknya akan seperti apa nanti, bentuk berupa rekomendasi atau bisa kewenangan yang lebih luas lagi? Ya kalau seandainya itu sudah jelas-jelas menyimpang ya, kalau bertentangan dengan akidah, ya itu sudah jelas itu. Bertentangan dengan rukun iman ya. Ya. Bertentangan dengan rukun iman yang 6, bertentangan dengan rukun Islam begitu ya. Ya jelas MUI akan mengeluarkan fatwa tentang itu. Bahwa praktek ini ya, bahwa ajaran ini nggak sesuai dengan ajaran Islam dan ini adalah sesat gitu. Tapi kan tim kan baru turun ini ya. Oke. Nah, kalau tim baru turun yang sekarang begitu karena sudah ramai. Tapi memang sebelumnya juga sudah ada indikasi-indikasi seperti itu belum sih Buya, dan apa yang dilihat oleh MUI gitu sebelumnya? Kalau dalam penelitian tahun 2002 itu lebih banyak kepada penggalangan dana ya. Jadi mereka menganggap nih hasil penelitian ini ya. Mereka jadi ini untuk tahun 2002 ya. Kita mundur lah ya 2002. Ya, mundur 2002. Di situ disimpulkan bahwasanya mereka menganggap orang yang tidak ada di dalam kelompok mereka itu kafir. Dan kita sekarang ini katanya berada dalam posisi darul harbi, suasana perang. Kalau dalam suasana perang kita boleh mengambil harta orang. Sejujurnya nih, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang MUI. Dan kenapa kok kondisi ini sekarang tercipta antara Pondok Pesantren Al Zaitun dengan MUI yang menjadi tanda petik versus, saya katakan seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Kiai, tolong jelaskan MUI itu sebenarnya posisinya apa dan apa sih ada di dalam ada di dalam negara ini seperti apa gitu, biar masyarakat Indonesia tahu, orang-orang awam tahu bahwa oke, seperti itu. Fungsi MUI itu bukan sebagai hakim yang bisa menghukumi. MUI itu fungsinya tawasau bil haqi, saling menasehati di dalam kebenaran. Kalau menurut Allah, orang murtad tinggal syahadat, orang salah tinggal bertaubat dan istighfar. Allah itu Ghafurur Rahim, jangan terlalu cepat menyebutkan sesat sedangkan keilmuannya juga belum mampu, kata saya. Karena MUI bukan mujtahid, MUI bukan mufti, ilmunya terbatas. Kalau jadi ilmunya terbatas lah. Saya juga MUI PC dunia baik Al-Azhar, semua perguruan tinggi belum ada mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali.